wabarakatuh. Hi students, come back with me. My name is Setiatun. Day 2017-60-21. I am one of MMDC members, exactly the 15th group at MTS Lombok Kulon. I am from English Department EIN Jember. Well guys, we have already met before, and I hope you are still staying in healthy conditions, and may God always bless you and your family ever after. And don't forget to always use masks every time you want to go out. Just stay safe. If you could, just stay at home. Okay, today what we are going to study about, have everyone knows? Okay, before of all, let me ask you, apa pelajaran yang kemarin ada pertanyaan atau ada yang kesulitan mungkin? Jika ada, please be free to contact me whenever I can reply it as long as I can. Well guys, what time do you get my video? What time do you see this video? If at me now is at 10:49. So have you known what we are going to study about? Yes, that is. We are going to study about time. And what day is today? What day do you get my video? But today I am making this video at what day is today? Wednesday. Yes, do you know the meaning of Wednesday? Wednesday is Rabu. I believe you are the 7th class, the 7th grade of junior high school. I strongly believe that you have already memorized name of days. Don't you? Haven't you? Okay, if you have not memorized it yet, so let us study together today. What are we going to study about first? Okay, the first is time. We are going to study about time. Okay, it's too big, I think. Apa itu time? Time itu waktu. Nah, ada beberapa cara untuk menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris. Jadi ada, kalau di Indonesia juga ada banyak kan. Ada yang bilang jam 10 lewat berapa, jam 10 kurang berapa, jam 10 berapa menit gitu-gitu kan. Nah, kalau di bahasa Inggris gimana cara kita menyebutkan waktu dalam bahasa Inggris? Yang pertama, kita bisa menyebutkan jam terlebih dahulu. Oh my god, sorry, itu terlebih ya, bukan terleni, tipu, sorry. Menyebutkan jam terlebih dahulu, lalu menit. Contohnya seperti ini. Nah, contoh yang pertama itu 6:10, jam 6:10. Jadi menyebutkan jam terlebih dahulu lalu menit. Akan bisa bilang jam 6:10. Jadi kita tinggal bilang 6 and 10. Have you memorized how to pronounce? Sudah bisa cara itu, cara menyebutkan angka dalam bahasa Inggris. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yeah, I'm strongly believe. But if you have not memorized it yet, please follow me. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Okay, that is the basic. But you are going to study about that with your teacher maybe, or if you want to ask me, it's okay, you can chat me personally. Well, here
ketika kalian ingin menyebutkan jam terlebih dahulu, kalian tinggal bilang 6:10. Jadi itu artinya sudah jam 6:10 gitu. Yang kedua 7:30, 7:30. Oh, sorry guys, intermezzo. And then for the next is 9:45. 9:45. Sudah tahu bedanya 40 and 14. 14 and 40. Kalau yang pakai N itu berarti 14. Kalau yang 40 berarti 40. Good. Okay, for the next is 10. 10:09. Kenapa Mister bilang 10:09? Itu 10:09 itu artinya 10:09. Jadi kalau di bahasa Inggris itu ketika ingin menyebutkan angka 0 itu bukan dibaca 0 or 0, tapi O, 10:09. Oke? Nah, contohnya gini. Misalkan ada temannya kalian yang nanya, "What time is it?" Jam berapa sekarang? It is 6:10. Jadi kalian jawabnya di sini, contohnya kalian bisa jawabnya it is 6:10. Kayak yang contoh yang pertama tadi, yang di 6:10 itu. It is 6:10. 6:10. Artinya 6:10. Oke, yang kedua. Oh, ini ada contoh lainnya juga. Kita juga bisa meminta seseorang untuk mengingatkan kita pada jam tertentu. Misal, ketika kalian ingin diingatkan pada pada jam ini, jam tertentu, misalkan kalian ada mau kemana jam berapa, kalian bisa minta ingetin ke temennya kalian di jam-jam tertentu. Gimana caranya, Miss? Caranya gini, kayak di contohnya ini bisa pakai Ani ya. Ani, can you remind me to go to the meeting at 9:25? Berapa 9:25? 9:25 means 9:25. Berarti jam 9:25. 9:25. Ini cara yang paling gampang ya. Oke, bisa bacakan lagi. Annie, can you remind me to go to the meeting at 9:25? I'm afraid I'll be late. Oh yeah, sure. Jadi temannya kalian bilang, ya oke, nggak apa-apa. Oke, nanti mau dijelasin gitu. Tinggal bilang ya sure. Kok jadi dijelasin, diingetin, sorry. Nah, for the next, oh my god, what is this? Yang kedua itu menyebutkan menitnya terlebih dahulu, lalu jamnya. Ya ampun, Mister selalu tipe ya. Lalu jamnya. Jangan lupa menyebutkan kata pas di dalam kalimatnya untuk menunjukkan bahwa menit tersebut telah go, pas, atau melewati jamnya. Seperti misalnya dalam bahasa Indonesia kita bisa menyebutkan 9:02. Dalam bahasa Inggris Anda bisa menyebutkannya dengan 9:02. Jadi kalau yang tadi kan menyebutkan jamnya dulu lalu menitnya. Kalau sekarang itu menitnya dulu baru jamnya, tapi harus ditambah diikuti oleh kata pas karena itu sudah melewati jamnya, harus menggunakan pas. Misalkan contohnya itu ini 10 past 5, 20 past 7, 20 past 25 past 9. Nah, contoh kalimatnya sudah ada. Sorry, oh my god, why did I? Ini sudah tadi ya. Sorry guys, sorry, it's spend much time. Contoh 10 past 5, 20 past 7, 20 past 25 past 9. Contoh kalimatnya, oke. Nah, di sini menitnya dulu yang disebutkan kan. Tadi Mister bilangnya yang ini
menitnya terlebih dahulu. Nah, ketika menitnya sudah lebih dari jamnya, seperti contohnya itu jam 5 lewat 10. Nah, kalian mau bilang jam 5 lewat 10 tapi ingin menyebutkan menitnya dulu. Tinggal ditambahin pas di belakang menitnya itu. Seperti misalkan jam 5 lewat 10. 10 itu kan 10. Terus jadi kan menitnya itu 10, menitnya 10, jamnya jam 5. Nah, ketika ingin mengungkapkan menitnya dulu, 10 past 5. Jangan lupa pasnya ya, karena sudah melewati jamnya. Terus yang kedua, 20 past 7. 20 past 7, 20 past 7. And then for the next is 25 past 9. Nah, contoh kalimatnya kayak misalkan, Sira, I'm so sorry, it's 10 past 5 already. But I'm still far from your place. I'm sorry, I'm late. Nah, ini artinya katanya, Sira, aku minta maaf. Ini sudah jam 10 lewat 5. Jam 5 lewat jam 10. Jam 5. Jam 5 lewat 10. Kenapa jadi bisa yang bingung? It's 10 past 5. Berarti itu yang kayak tadi yang pertama jam 5 lewat 10 gitu katanya, tapi aku masih jauh dari tempatnya kamu, aku minta maaf, aku telat gitu. Nah, terus jangan lupa ya, misalkan kalian bilang kayak contoh kedua nih 7.20, menitnya dulu yang disebutkan, jadi 20 dulu, 20 past 7. But kalau dalam bahasa Inggris itu jangan terlalu jelas banget ya. Kalau di tulisannya kan 20, kalian you can pronounce it 20. Jadi T-nya itu nggak perlu dibaca 20 past 7, 25 past 9 gitu. Terus yang ketiga, untuk menit 31 sampai dengan 59 memiliki sebutan yang berbeda lagi, yaitu dengan menggunakan to. Dalam bahasa Indonesia, Anda bisa menyebutkan pukul 5.35 sebagai pukul 6 kurang 25 menit. Nah, kalau di Indonesia itu jam 5.35 itu berarti jam 6 kurang 25 menit kan? Yang mau ke jam 6 itu kurang 25 menit. Nah, gimana caranya mengatakannya dalam bahasa Inggris? Kalau dalam bahasa Inggris itu seperti ini contohnya. Jam 5 lewat 35, 25 to 6. Berarti yang tadi katanya kan jam 6 kurang 25. Nah, itu menitnya dulu yang disebutin. Jam 6 kurang 25 berarti 25 itu menitnya, tapi kurang ke 6, yang mau menuju ke 6 itu kurang 25 menit. Jadi disebutkan dulu 25 menitnya, 25 to 6. Nah, kalau tadi kan yang melewati jamnya itu menggunakan past. Nah, kalau kurang dari jamnya kalian bisa menggunakan to. 25 to 6 itu pukul 6 kurang 25 menit. 10 to 9 pukul 9 kurang 10. 15 to 11 pukul 11 kurang 15. Nah, contoh kalimatnya kayak gini. You can get there in 15 minutes. So you must go at 15 to 11 to get there on time. You can get there in 15 minutes, so you must go at 15 to 11. Jadi ini acaranya berarti jam 11. Nah, kalian di contoh kalimatnya ini acaranya jam 11. Nah, kita harus berada di acaranya itu jam 15 kurang jam 11 kurang 15 menit. Jadi kalian harus bilang 15. Nah, kayak gini contohnya, you can get there in 15 minutes.
kamu bisa ke sana dalam 15 menit. So, you must go at 15 to 11. Jadi, kamu harus pergi ke sana dalam waktu 15 menit, 11 kurang 15 menit. Yang mau ke sana dengan tepat waktu, seperti itu. Intinya kalau kalian itu nggak perlu bingung kan, kalau yang kedua tadi itu kan menyebutkan menitnya dulu. Kalau sudah lebih dari jamnya menggunakan pas, kalau kurang menggunakan to, gitu. Terus yang selanjutnya itu untuk menjelaskan 30 menit atau lewat setengah jam, sebutan yang digunakan dalam bahasa Inggris adalah half past, dan bila jam menunjukkan kurang seperempat atau 15 menit disebut a quarter to. Dan untuk menyebutkan lewat seperempat kita bisa menggunakan a quarter past. Nah, kayak tadi, misalkan kalau di sini itu ada pengecualian tersendiri juga. Kalau misalkan kalian nggak mau bilang 30 to 11, 30 past 11, kalian tinggal bilang menggunakan half past atau half to atau quarter past or a quarter to. Nah, misalkan contohnya contohnya jam 2.15 a quarter past 2. Untuk menjelaskan kok dibaca lagi. Itu contohnya jam 2.15, berarti jam 2 lewat 15. Kalian sebutkan menitnya dulu. A quarter itu artinya seperempat. Seperempat. Kalau a quarter past 2, berarti a quarter past 2 itu berarti jam 15 lewat jam 2 lewat 15. Kalau half past 5, pukul 5 lewat 30. Nah, ini yang pas. Terus a quarter to 4, pukul 4 kurang 15 menit. Nah, itu perbedaannya. A quarter to 9, pukul 9 kurang 15 menit. Contoh kalimat, they came at a quarter past 2. Itu salah ya, tulisannya biasanya harus ada W-nya. Saya banyak tiponya, mungkin lagi pusing waktu bikinnya. They came at a quarter past 2. Mereka datang pukul 2 lewat 15 menit. Kayak gitu. Nah, untuk yang nomor 5, untuk menunjukkan pukul yang tepat dalam bahasa Inggris, Anda bisa menggunakan sharp atau exactly seperti berikut ini. Sharp or exactly. Nah, yang kelima ini, kalau misalkan kalian ada yang nanya nih jam berapa sekarang, ternyata jamnya jam 6 pas, misalkan jam 6.00, kalian bisa menggunakan o'clock atau sharp. Nah, contohnya itu kayak jam 9 pas itu it is exactly 9 o'clock, atau kalian bisa tinggal bilang 9 o'clock gitu. Atau jam 4.00 it's 4 o'clock sharp gitu. Berarti emang udah pas banget kalau o'clock and sharp itu. Terus o'clock juga pas banget. O'clock merupakan kependekan dari of the clock. Contoh kalimat, the test start at 4 o'clock sharp and you must arrive 15 minutes before the test begin or else you won't be allowed to join the test. Understood? Nah, ini katanya di ceritanya itu ada seorang guru menjelaskan kepada muridnya bahwa tesnya itu akan dimulai jam 4 pas, jam 4.00, dan kamu harus sampai 15 menit sebelum tesnya dimulai, atau kalian tidak akan diperbolehkan untuk mengikuti tesnya. Mengerti? Gitu ya. Terus yang keenam, ini yang terakhir tentang jam, tentang waktu. Penggunaan AM or PM pada bahasa Inggris
menulis, kita sering melihat pemakaian AM and PM ketika membaca waktu. Kedua petunjuk waktu tersebut memiliki singkatan sendiri. AM itu singkatannya ante meridiem, dan digunakan untuk menunjukkan waktu antara pukul 00.00 sampai pukul 12 tengah malam, dan PM atau post meridiem digunakan untuk menjelaskan waktu antara 12.00 siang sampai jam 12 malam. Nah, dari jam 12 malam sampai pukul 12 malam lagi, itu di antara pukul 12 malam sampai ke jam 12 malam lagi, kok gitu sih. Oh sorry guys. Nah kalau yang PM itu menjelaskan waktu antara 12 siang sampai oke. Jadi kayak gini, kalau di AM itu dari antara jam 12 malam itu ke jam 12 lagi itu PM. Kanan itu AM. Nah kalau yang kiri itu PM. Kalau di kalau di jam itu kan melingkar itu ya. Kalau yang kanan itu AM, kalau yang kiri itu PM. Seperti itu. Terus misalnya it's 1:35 AM menunjukkan pukul 1 pagi lewat 35 menit. Terus jika kita tidak ingin menggunakan petunjuk tersebut, Anda dapat menggunakan keterangan waktu seperti in the morning, in the afternoon, in the evening, or at night. Nah, kayak misalkan tadi contohnya jam 1:35 itu jam 1 pagi. You can say 35 past 1 in the morning gitu. Contoh 8:15, a quarter past 8 in the morning. Jadi ini di pagi hari ya, jam 8:15 di pagi hari, bukan di malam. Contoh kalimat, the Smith family house get robbed at 2:15 AM, said the local police. Atau the Smith family house get robbed at a quarter past 2 in the morning, said the local police. Gitu ya. Nah, ini tentang waktu. Nah, tentang hari. Kita akan bertemu saat lagi. See you. Karena di sini lagi mualik guys, you will not hear my explanation clearly, okay?